Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2901 dibawa kembali pembaruan kelima. Membunuh. Suara teriakan dan pembunuhan ada di seluruh langit berbintang. Pertempuran paling kacau, pertarungan berjalan lancar, pertempuran klan besar, pertempuran para biarawan di surga, dan pertempuran antara iblis dan iblis juga dirugikan. Jika Anda bertarung, itu menjadi 1 vs 2, dan ketiga pihak seperti ini. Di sini, puncak Seon telah keluar dari lubang hitam. Ketika mereka datang ke langit berbintang lagi, semua Kaisar Zun mengerutkan kening, alam semesta surga bahkan lebih kacau daripada saat mereka pergi, dan seluruh dunia benar-benar kacau. Sisi mana yang harus dilawan? Raja Cujiang bertanya, melihat sekeliling. Prasejarah. Iblis surgawi. Iblis jahat. Semua bertarung. 3 kalimat pertama tidak masuk akal, tetapi kalimat terakhir adalah intinya. Terlepas dari Hong Huang, iblis surgawi, dan iblis jahat, mereka semua adalah musuh. Jika Anda melihat mereka, segera bunuh mereka. Semua kaisar semu segera bubar dan bergegas ke berbagai medan perang. Karena kepulangan mereka, moral surga sangat bagus. Di sisi lain, sangat memalukan untuk melihat kembali setan langit dan setan jahat. Tidak semua klan prasejarah telah terguncang dari ketiadaan. Tidak semua setan langit telah jatuh dari lubang hitam. Terlalu banyak perbedaan kekuatan militer. Ruoxi, bangun. Di dalam lubang hitam, Ye Chen mengejar dan memanggil sepanjang jalan. Namun, Xiao Ruoxi tidak menanggapi dari awal sampai akhir. Langkahnya masih sangat luar biasa, Ye Chen mengejarnya sepanjang jalan dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak mengejarnya, dan yang dia temukan hanyalah bayangan. Untuk sesaat, dia berhenti tiba-tiba. Dia seperti patung es, tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti itu, dengan helai rambut indah, sedikit berkibar, diwarnai dengan cahaya ilahi yang indah, dan juga diwarnai dengan taoisme misterius, ada semacam perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Di belakangnya, Ye Chen mengejarnya, kehabisan nafas, dia telah terluka berkali-kali, wajahnya masih pucat, dan sudut mulutnya masih meneteskan darah dari waktu ke waktu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Istana Lingqiao berdengung, mengungkapkan arti tertentu. Ye Chen mengerti sendiri, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengembalikan Ruoxi. Adapun apakah dia benar-benar dapat mengembalikannya, Ye Chen benar-benar tidak percaya pada aula harta karun, dan hanya menyalahkan Ruoxi gadis itu, yang terlalu kuat dan terlalu kuat. Mengerikan. Namun, selalu mencobanya. Ye Chen melangkah maju dan mendekat dengan hati-hati. Bersenandung. Seperti yang dia duga, ketika dia menginjakkan kaki di area tertentu, dia melihat lingkaran cahaya tersebar di Ruoxi, yang lebih mendominasi dari 3 kali sebelumnya. Tuhan, buka. Ye Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, dan dengan omelan dingin, dia menggunakan Dao Samsara Agung untuk menghindari halo, jika tidak, akhirnya akan tetap menyedihkan. 2 saat kemudian, dia memasuki lubang hitam lagi. Sejauh ini, kekuatan murid reinkarnasi yang dia kumpulkan selama 5 tahun telah habis dikonsumsi, dan terlalu banyak kekuatan murid telah dikonsumsi dengan mengirimnya kembali ke puncak Seon secara paksa. Jadi, orang-orang tua dari Zutian itu datang untuk membuat masalah, belum lagi mereka tidak membantu sama sekali, dan bahkan menyakitinya. Sekali lagi, Ye Chen datang 100 kaki dari Ruoxi. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, aula harta karun keluar dari dunia kecil. Engah. Dengan dengusan teredam, Ye Chen menyemburkan seteguk darah, dan langsung jatuh tanpa bekas darah di tubuhnya, karena ketika istana keluar, itu menyedot semua mana, dan dia bahkan tidak menyapanya. Pamanmu. Ye Chen bangkit, tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan jatuh lagi. Tubuh suci Overlord Heaven dan jadi penuh dengan energi dan darah, tetapi jika dilihat sekarang, tubuh yang seharusnya sudah jenuh sedikit layu, dan sudah rusak, terlihat betapa lengkapnya istana Lingqiao. Telah tersedot keluar. Bersenandung. Bersenandung. Aula harta karun berdengung dan bergetar, meminjam kekuatan sihir Ye Chen, kemegahan ilahi berkembang, dan badan aula yang menjulang setinggi gunung, menguasai alam semesta, dan Ruoxi benar-benar termasuk di dalam aula.
Selesai. Ye Chen tersenyum lelah. Melihat Ruoxi mengambilnya, tidak sia-sia mana yang terkuras. Dengan istana Ling Qiao menjaga Ruoxi, gadis itu harus lebih jujur. Dia duduk bersila, menelan pil dalam segenggam, dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan mana. Jika masih ada iblis tingkat kaisar saat ini, dia akan mati. Kekuatan tempurnya kurang dari 10%, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka, dan bahkan kekuatan murid reinkarnasi pun habis. Bersenandung. Kuali kekacauan sangat masuk akal, ia keluar dari dunia kecil untuk dijaga, diikuti oleh api kekacauan, guntur langit, dan bahkan pedang kaisar bela diri abadi, jadi mereka harus saling berpelukan agar tetap hangat dalam kegelapan. Dia duduk selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, Ruoxi tetap tidak berubah, berdiri dengan tenang di aula, tidak bergerak atau berbicara, perubahan kehidupan kuno dapat beresonansi dengan Ling Qiao Hall. Dalam 3 hari terakhir, pertempuran di antara langit semakin intensif, dan alam semesta masih dalam kekacauan, lebih banyak ras prasejarah telah dimusnahkan, lebih banyak setan dan setan telah jatuh dari lubang hitam. Langit berbintang yang rusak kembali berlumuran darah. Baru pada hari keempat Ye Chen membuka matanya, mengisi kembali mana, menyembuhkan tubuh suci, dan membentuk kembali tulang suci, tetapi dia masih tidak dapat memperbaiki dunia kecil, yang berantakan. Kuras mana saya lain kali, dan sapa. Ye Chen memutar matanya ke istana, dan kemudian ke langit. Api perang yang menyala di langit belum padam. Melalui penghalang lubang hitam, suara pembunuhan bisa terdengar. 3 pihak, surga, roh jahat, dan hutan belantara, berada dalam kekacauan besar. Di langit berbintang penuh dengan orang dan perang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan ingin keluar, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan murid, jadi dia hanya bisa menonton, tetapi melihat pertempuran di langit berbintang, langit memiliki keunggulan mutlak. Setelah menutup matanya, dia memasuki istana Ling Qiao. Ruoxi, yang berdiri diam, tidak menanggapi. Tidak buruk, sangat cantik. Ukuran ini, hampir sama. Ukuran Cusuan sedikit lebih besar. Tuan Muda Ye menggosok dagunya, dan mengelilingi Ruoxi kecil, melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dari kaki ke kepala, persis sama dengan Cusuan, Culing, dan Wulei di kota Wulei, keindahan yang sama. Melihat itu, pria itu mengulurkan tangannya. Bersenandung. Sebelum dia bisa menyentuh pipi Ruoxi, Ling Xiaodian berdengung, seolah dia marah, dan juga seolah dia berteriak, kamu terlihat seperti anjing, bukankah kamu tidak tahu malu? Ye Chen batuk kering, dan menarik tangannya lagi. Itu tidak menyombongkan diri, jika Ling Xiaodian tidak tinggal di sini dan menatap, dia akan melakukan beberapa hal menarik, seperti mempelajari Ruoxi, mengapa dia begitu kuat. Menyentuh pipinya, tepuk pantatnya. Perasaan tangan itu seharusnya sangat lembut. Setelah dipukul 3 kali, saya harus menemukan minat untuk kembali. Saat ini, seluruh tubuh saya masih terluka. Namun, spiritualitas Baudian terlalu tinggi, jadi dia hanya menatapnya. Berbicara tentang spiritualitas, Ye Chen mengangkat tangannya. Aku punya beberapa pertanyaan, tolong jawab. Tidak perlu bicara, hanya bersenandung. Kata-kata ini ditujukan ke istana Ling Qiao. Apakah dia permaisuri pengadilan surgawi kuno? Tanya Ye Chen untuk pertama kalinya, langsung ke intinya. Melihat istana Ling Qiao, tidak ada tanggapan. Apakah dia tuanmu? Ling Xiaodian masih tidak menanggapi. Apakah dia melampaui kaisar di puncaknya? Istana besar itu masih tidak menanggapi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya lagi, dan menyentuh pipi Ruoxi, tidak hanya menyentuhnya, tetapi juga meremasnya, ternyata memang sangat licin. Bersenandung. Hall of High Heaven yang sunyi akhirnya menjawab, terdengar suara mendengung, yang membuat Ye Chen gemetar, menatap matanya, dan terlempar keluar begitu dia berdiri dengan kokoh. Jelas, dia diusir oleh kuil Ling Xiao, dasar jalang tak tahu malu, dia juga sesuatu yang bisa kau sentuh. Apakah Anda tahu siapa yang Anda sentuh? Lubang hitam, Ye Chen akhirnya berhenti. Guncangan istana Ling Qiao cukup kuat. Katakan saja. Istana surga melonjak yang megah itu tidak ingin berbicara dengannya, dia tidak menjawab pertanyaan apapun, menyentuh pipi Ruoxi, dan itu menjadi marah dengan cemas. Tunggu sampai aku berhasil, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Ye Chen memarahi dengan wajah hitam, tuan rumahmu, apakah aku mengambilnya? Apa aku pernah tidur dengan dia di pelukanku? Saya tidak tahu apa itu syukur. Episode 2902 dikendalikan pembaruan ke-6. Ledakan.
Ledakan, ledakan, api perang yang kacau memenuhi alam semesta. Karena pemberontakan alam semesta, surga menjadi medan perang, orang-orang prasejarah memarahi, dan setan surga dan kejahatan juga memarahi. Jika mereka bersembunyi dengan baik, mereka akan terguncang dalam keadaan linglung. Secara alami, para biksu dari surga juga berteriak, terutama karena langit berbintang, tidak hanya klan prasejarah, iblis surgawi dan iblis jahat, tetapi juga guntur dan kilat, lautan api, retakan di angkasa, retakan di lubang hitam, awan berkabut, terlalu banyak orang berkelahi dan berkelahi, tidak ada jejak kebingungan, mungkin tidak banyak yang mati dalam pertempuran, tetapi mereka yang disambar petir, ditelan api, dan tersapu oleh retakan di lubang hitam angkasa ada di mana-mana, dan tidak ada yang tahu nomornya. Pamanmu, di mana orangnya? Sudah ke-8 kalinya, dan disambar petir lagi. Baru keluar dari celah. Di tengah gemuruh perang, kutukan datang dan pergi. Setelah banyak perang, ini pertempuran telah terjadi. Yang paling tidak masuk akal adalah bahwa seseorang harus selalu waspada terhadap lawan dan jebakan langit berbintang hari ini penuh dengan jebakan, dan jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan menderita malapetaka. Ini kacau, semuanya kacau. Pria Wang Chu bergumam di depan tirai air. Dia bisa melihat sedikit dengan jelas sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Jack of all trades telah menjadi buta pada saat ini. Menurut postur ini, langit bisa runtuh. Fuya berkata dalam-dalam, khawatir. Raja manusia tidak mengatakan apa-apa, dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak tahu apakah itu akan runtuh atau tidak, tetapi jika kekacauan alam semesta berlanjut, peluang surga akan bocor, jika ditangkap oleh surga. Alam iblis, akan ada invasi iblis surgawi, begitu posisi surga dikunci, pasti ada kaisar agung yang datang, dan barisan pasti tidak akan lebih kecil dari sebelumnya. Bahkan jika surga tidak runtuh, mereka akan kemungkinan besar diinjak-injak oleh iblis. Yang merepotkan adalah sampai sekarang, dia belum menemukan sumber kekacauan di alam semesta. Segel. Di langit kosong Great Chu, ratusan Zundi tua mendesak kaisar untuk mengaktifkan senjata kekaisaran. Langit berada dalam kekacauan, begitu pula Dacu. Tempat ini berbeda dari langit berbintang. Namun, alam semesta terlalu kacau, dan artefak kaisar tidak dapat menahannya. Ia berdengung dan bergetar, dan hukum jalur ekstrim cukup tidak stabil. Setiap kali ia mencoba menstabilkan langit berbintang, ia segera terguncang. Ibu. Di puncak Yunfei, panggilan Yeling cukup jelas, dan Chu Xuan dan Chu Ling yang menelepon. Keduanya berhenti menari, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka semua seperti es pahatan, tidak bergerak, cantik dan indah, tapi sedikit kusam. Dikendalikan. Yue Huang juga ada di sana, alisnya yang cantik mengerutkan kening lebih dari sekali, dia sudah lama menonton, dan dia bisa melihat petunjuknya, dua orang begitu baik, mengapa mereka begitu bingung? Ada juga tarian tiba-tiba sebelumnya, yang juga cukup aneh, dan itu pasti bukan niat awal mereka berdua. Itu juga berkat keberadaannya di sini, jika tidak akan ada kekacauan. Yang disebut kekacauan mengacu pada pedang Zuxian, yang siap untuk bergerak. Jika Yeling sendirian, itu mungkin telah membunuh Chu Xuan dan Chu Ling. Namun, 5 tahun kemudian, masih belum pulih. Masih dalam keadaan lemah, jika dia melakukan gerakan gegabah, bahkan jika dia mengendalikan Yeling, dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Bulan. Ayah, cepat kembali, ibuku sakit. Yeling menyatukan tangannya dan berdoa secara diam-diam. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang disebut menari tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan sesuatu pasti telah terjadi. Kepada kedua ibu itu, di lubang hitam, Ye Chen membuka matanya secara terbuka. Beberapa saat yang lalu, saya sepertinya mendengar panggilan Yeling, darah larut dalam air, ada begitu banyak hal yang sangat aneh, satu di lubang hitam dan yang lainnya di Dacu, meskipun jaraknya sangat jauh. Tapi bisa didengar, bersenandung. Masih di kuil Ling Qiao di dalam lubang hitam, itu berdengung 2 kali, lalu menggelindingkan Ruoxi lagi, melarikan diri ke dunia kecilnya, dan mendarat di tanah dengan keras. Bersikaplah lembut. Wajah Ye Chen gelap, dan dia cukup tidak nyaman karena keterkejutannya. Dunia kecil sudah rusak. Jika dirusak oleh keterkejutan istana Ling Qiao, lukanya tidak akan terlalu tidak nyaman. Bersenandung. Kuil Ling Xiao masih gemetar, saya tidak tahu apa artinya, gemetar dan gemetar,
saya melihat lingkaran cahaya terbang keluar dari aula, dengan arah yang jelas, memasuki mata Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya, mengintip ke halo, dari dalam, dia menemukan kekuatan kuno, misterius dan menakutkan, bahkan jika itu dia tidak dapat menemukan sumbernya. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, dia segera memobilisasi asal. Niat Istana Ling Qiao harus sangat jelas. Tidak diketahui kekuatan ilahi seperti apa yang dia miliki untuk menyempurnakan benang cahaya. Dibungkus dengan sumbernya, filamen cahaya larut. Dalam sekejap, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan muridnya telah pulih. Meskipun sangat terbatas, masih butuh 10 hari setengah bulan untuk mengumpulkannya. Ini benar-benar kejutan. Tapi masih ada lagi, datang lagi. Mata Ye Chen cerah, dia tidak tahu bahwa kuil Ling Qiao masih memiliki kekuatan ilahi, dan hanya sedikit halo pengorbanan dapat memulihkannya banyak kekuatan murid reinkarnasi. Tidak ada omong kosong di Istana Ling Qiao, dan ada halo lainnya. Ye Chen tidak menunda dan secara paksa menyempurnakannya. Kekuatan pupil ditambah lagi, dan itu juga ditumpangkan dengan yang sebelumnya. Ayo lagi. Tidak cukup, lanjutkan. Omong kosong. Kata-kata Tuan Muda Ye, satu kalimat demi satu, tidak serakah, tetapi kekuatan murid yang terkumpul, yang tidak cukup untuk menunjukkan jalan surga sekali, jadi kamu harus keluar dan berbicara dulu. Ling Xiaodian cukup perhatian dan sering memiliki lingkaran cahaya. Saya tidak tahu berapa saat, dia menutup matanya sedikit, dan pada saat berikutnya, dia membuka dan menutupnya lagi. Mata reinkarnasi yang redup tiba-tiba meledak menjadi cahaya peri yang terang. Meskipun kekuatan murid belum pulih sepenuhnya, itu cukup untuk mendukung jalan surga. Pulanglah, kata Ye Chen dari lubang hitam seketika. Muncul kembali, sudah di langit berbintang yang kacau. Cepat dan kirim dia kembali ke Dacu. Tepat ketika saya berdiri kokoh, saya mendengar suara dari luar langit, itu sangat halus, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, saya hanya tahu bahwa kata itu kuno dan agung. Ye Chen mengerutkan kening, memastikan dia mendengar dengan benar. Karena saya mendengarnya dengan benar, saya tahu siapa yang dia maksud, itu pasti Ruoxi, dia pasti tidak bisa keluar dari Cu besar sesuka hati, yang menyebabkan bencana ke langit. Pada saat ini, spekulasi itu terkonfirmasi. Bersenandung. Dia menjentikkan tangannya dan berkorban ke gerbang Daoyu Kaisar. Membunuh. Perang. Melalui lorong itu, dia dapat dengan jelas melihat dunia luar, api perang, dan langitnya, masih menempati puncak gunung, mengejar dan membunuh iblis dan iblis di langit berbintang, dan bahkan suku prasejarah, moral mereka tinggi. Namun, mengalahkan prasejarah dan roh jahat hanyalah kemenangan sementara, alam semesta tidak damai, akan ada bencana di langit, dan akan ada lagi invasi roh jahat. Menutup matanya, Ye Chen langsung menuju pintu keluar gerbang domain dengan cahaya terang, dia harus bergegas kembali secepat mungkin, dan mengembalikan Ruoxi ke posisi semula Dacu secepat mungkin. Setelah kembali ke Dacu, dia langsung pergi ke Tian Xuanmen. Sialan, kamu masih tahu cara kembali. Ren Wang memiliki mata paling tajam, dan dia bisa melihatnya dari jarak jauh. Ye Chen mengabaikannya, berdiri di langit berkabut, menghadap ke dunia, melihat ke sana kemari, seolah mencari sesuatu, apa yang kamu cari? Karena berada di tanah kosong, Istana Ling Qiao lebih besar dari pegunungan. Segera, dia menemukannya. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, kuil Ling Qiao terwujud di langit. Gudong. Melihat ini, lebih dari 80% pembudidaya sekte Tianxuan menelan ludah mereka. Ibuku, baiklah, apakah pria besar itu sebuah istana? Terlalu besar untuk menjadi menakutkan, tidak hanya besar, tetapi juga kuat, membuat seluruh dunia bersenandung dan bergetar. Istana Ling Qiao. Raja manusia tertegun sejenak, matanya bersinar terang, dan dia bisa melihat plakat istana. Itu seharusnya istana pertama yang legendaris di surga. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi itu adalah pertama kalinya saya melihatnya hari ini. Benar-benar luar biasa. Ini benar-benar cukup besar, sangat kuat, hanya momentumnya, itu membuatnya terengah-engah. Ye Chen benar-benar memindahkannya kembali, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Lihat saja kursi naga giok putih dan batang besi Ling Qiao, Anda bisa menjadi orang nomor 1 di aula surga, bagaimana mungkin tidak mengagumkan. N. Episode 2903 Kedamaian Langit dan Bumi Pembaruan ke-7. Ledakan. Terdengar ledakan, dan Istana Ling Qiao jatuh ke tanah.
Saat mendarat, Tian Xuanmen mengalami bencana, dengan bagian langit dan bumi sebagai pusatnya, terlalu banyak gunung yang terguncang hingga runtuh, terlalu banyak istana yang ditangguhkan terguncang hingga jatuh dari langit, dan batu bata serta ubin biru runtuh di mana-mana. Langit. Pada saat itulah alam semesta yang kacau tiba-tiba menjadi tenang, dan dunia yang bergoyang juga menjadi lebih stabil, dan matahari terlihat menyinari bumi secara miring. Kemudian, awan gelap yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang, dan guntur serta kilat yang merobek di dalam mengering satu demi satu. Lautan api yang mengamuk tampaknya telah menyebabkan hujan lebat, dan padam berkeping-keping. Ruang yang mengamuk dan retakan di lubang hitam, sebenarnya sembuh satu per satu. Melihat bunga, tanaman dan pohon, mereka layu, tetapi mereka hidup kembali dan tumbuh lagi, sekali lagi bersinar dengan vitalitas yang besar. Seluruh dunia menjadi lebih jelas. Ini, kata Fuya kaget, bingung. Alam semesta damai dan sunyi. Raja naik ke langit dalam satu langkah, menghadap ke empat lautan dan hutan belantara, ada lintasan tertentu dalam kegelapan, yang menyimpang dari lintasan sebelumnya karena kekacauan alam semesta. Tapi sekarang, ketenangan kekacauan dan kekacauan alam semesta, lintasan kegelapan itu normal. Tidak hanya Sekte All Heaven, tetapi juga Xuan Huang dan benua Nether. Awan yang menutupi langit tersebar, matahari turun ke dunia, dan dunia gelap sekali lagi menjadi cerah. Pergi untuk melihat langit berbintang adalah sama. Pertempuran kacau berakhir karena perubahan. Terlepas dari para biarawan dari surga, klan besar dari alam liar, atau setan dari surga, mereka semua mengangkat kepala mereka bersama-sama, dan mereka semua sangat malu. Ini baik-baik saja, dan kita bisa bertarung dengan tenang, tidak perlu khawatir jatuh ke dalam lubang lagi. Ini masih langit berbintang yang cerah, dan nyaman untuk ditonton. Tiba-tiba kembali normal. Lihat, bintang kuno yang kelelahan telah hidup kembali. Semuanya telah berubah menjadi lebih baik. Langit dan orang-orang penuh kegembiraan, melihat sekeliling, tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi guntur, tidak ada lagi lautan api, tidak ada lagi retakan, dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya, langit berbintang hari ini, hanya dengan melihatnya enak dipandang. Apa yang kamu lakukan, lawan? Teriak Kaisar Kerasuci, memecah ketenangan pesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, langit berbintang yang berhenti berkelahi pecah lagi, dan moral langit melonjak, benar-benar 1v2. Kembali dengan cepat. Emo iblis surgawi mendesis, dan melarikan diri ke dalam lubang hitam lagi. Kembali dengan cepat. Klan prasejarah berteriak, berlari melintasi langit berbintang. Pergi, kemana harus pergi? Para biarawan surga mendengus dingin, mengabaikan iblis, dan mengejar orang-orang prasejarah, alasan utamanya adalah mereka tidak bisa memasuki lubang hitam angkasa. Engah. Klan prasejarah sengsara lagi, langit berbintang penuh dengan berlari, dan langit berbintang sedang diburu. Jika semua klan prasejarah keluar, mereka masih bisa bertarung dengan langit, tetapi yang memalukan adalah ras dipaksa keluar oleh alam semesta yang kacau. Tidak semua ras prasejarah. Bagaimana bisa menjadi lawan langit? Bagus sekali, dan sudah jelas lagi. Melihat berbagai medan perang, Fuya tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan penuh semangat, kekacauan di alam semesta ini telah banyak membantu langit, dan saya tidak tahu berapa banyak suku prasejarah telah dipaksa keluar. Raja manusia tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke istana Ling Qiao. Pikirannya masih sangat teliti. Sebelumnya, karena pendaratan istana Ling Qiao para jenius kembali normal. Bisa jadi karena istana. Ini benar-benar karena kamu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri di depan istana Ling Qiao, dan dia bisa melihat Ruoxi berdiri di dalamnya, dia kembali ke Great Chu, dan alam semesta surga tidak lagi kacau. Tapi ketika dia benar-benar melihatnya, dia terkejut sampai ngeri. Berapa banyak yang terlibat dalam keberadaan Ruoxi. Terlalu menakutkan baginya sendirian untuk membuat keributan besar. Dia adalah perpaduan antara langit dan bumi. Hubungannya sangat bagus. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, tidak mengatakan apa-apa. Langit hampir runtuh. Bersenandung. Ketika dia melihatnya, kekosongan tiba-tiba berdengung. Segera, saya melihat dua aurora melintasi langit. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah kursi naga giok putih dan batang besi Ling Qiao, yang memasuki aula Ling Qiao tanpa urutan tertentu. Tongkat, juga berubah menjadi Optimus Prime lagi, berdiri melawan tiang-tiang istana. Oh, sudah dewasa. Raja manusia menggertak saat dia mendarat.
Dengan mengatakan itu, dia memasuki istana Ling Qiao. Dengan mengatakan itu, dia keluar lagi. Ketika yang ini keluar, itu diguncang oleh kuil Ling Qiao, dan dalam sedetik, itu berbelok ke samping dari gerbang Tianxuan. Saya harus mengatakan bahwa posturnya cukup anggun. Pergi menemui Ruoxi, wujudnya telah berubah lagi. Di bawah tatapan Ye Chen, gadis berusia 20 tahun itu menjadi semakin kecil dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan tidak berhenti sampai dia berusia 2 atau 3 tahun lagi. Menarik. Kata Ye Chen kosong, pikirannya langsung terbuka lebar. Jika perubahan seperti itu terjadi pada saat seperti itu akan membunuh orang, dari besar ke kecil, siapa yang bisa menanggungnya? Orang seperti apa yang kamu butuhkan untuk bisa menaklukkanmu? Ye Chen mendecakkan lidahnya, memikirkan kengerian Xiao Ruoxi, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Supreme Wanyu yang memang pantas, bahkan kaisar, tidak akan mau berani menggodanya. Ini, istana langit tinggi. Ini lebih besar dari gunung, dan itu sepadan dengan uang lama. Siapa yang mampu membelinya? Sekarang, tidak perlu tentara kaisar untuk menjaga. Fuya membelai janggutnya, terus-menerus mendesah. Ye Chen cukup setuju dengan ini, istana Ling Qiao jauh lebih berguna daripada tentara kaisar, melindungi tuannya sendiri, tidak ada yang bisa mendekatinya. Jika istana harta karun tidak mau, di tingkat dunia manusia, kebanyakan orang bahkan tidak bisa masuk ke gerbang. Bahkan jika Anda bisa maju, jika Anda menghadapi Ruoxi, akhirnya tidak akan terlalu bagus. Kamu Chen. Suara itu memanggil, dan Kaisar Bulan jatuh dari langit. Ini adalah. Sebelum Ye Chen bisa menjawab, Kaisar Bulan terkejut. Dia melihat dari jauh dan mengira itu adalah tempat duduk, tetapi ketika dia maju untuk melihat, dia menyadari bahwa itu adalah istana dengan cara Yun yang tidak bisa dijelaskan. Xianqi menyembunyikannya, dan bahkan dia baru saja melewatkannya. Istana Ling Qiao benar-benar mundur, kecil. Ye Chen menegakkan punggungnya ketika dia mengatakan ini. Aku tidak bisa menggerakkan pria besar ini. Terkadang lebih baik menggunakan otakku. Jadi Huyu Ruoxi memeluknya paha. Apa gadis kecil itu berkata membodohimu lebih efektif dari apapun? Yue Huangyu membuka mulutnya sedikit, ekspresinya tercengang. Dia menatap istana Ling Qiao dengan linglung, dan juga sangat terintimidasi oleh akumulasi Qi sehingga dia tidak bisa bernapas. Istana pertama di pengadilan surgawi terlalu menakutkan. Ayah! Itu adalah suara Ye Ling, yang berlari keluar dari lengan baju Yue Huang. Setelah keluar, dia membawa Cusuan dan Chuling keluar, dan mereka berdua tertidur lelap. Ye Chen mengerutkan kening saat melihatnya. Aku sudah lama tidur. Ye Ling menghancurkan slip giok. Di slip giok, ada tirai air yang disegel. Ada adegan tarian Cusuan dan Chuling, dan ada foto mereka berdiri diam. Reaksi berantai. Gumam Ye Chen, dia harus menjadi satu-satunya di seluruh surga yang melihat tarian Ruoxi dan tarian Cusuan dan Chuling. Oleh karena itu, ini semakin membuktikan bahwa ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga perubahan Ruoxi di lubang hitam mempengaruhi keduanya. Bisakah kamu melihat petunjuknya? Yue Huang berbisik, menutup matanya dari istana Ling Qiao. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan dia bisa melihat melalui mereka sekilas. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan tidak ada reaksi balik. Dia hanya tidur normal, dan tidak ada yang lain. Bersenandung. Bersenandung. Saat berbicara, istana Ling Qiao bergetar. Kemudian, Cusuan dan Chuling, yang tergantung di udara, tersedot ke dalam istana, satu kiri dan satu kanan, tergantung di samping Ruoxi, menyelimuti Xianxia di sekujur tubuh mereka. Episode 2904 masih berani. Episode 8. Adegan tiba-tiba ini membuat orang lengah. Kaisar Bulan, Ye Ling, dan Kaisar Semu yang hadir juga terkejut. Apakah istana Ling Qiao ini seorang master? Baik dua orang, diseret sekarang. Ye Dasao sendirian, dan ekspresinya cukup tenang. Diharapkan bahwa Cusuan, Chuling dan Ruoxi memiliki hubungan yang baik dalam tahap plot ini. Pasti ada tujuan untuk menyeretnya ke istana Ling Qiao. Beberapa makna. Ye Chen berbalik dan menatap istana Ling Xiao. Baudian mengabaikannya dan tidak menanggapi. Kamu orang besar, biarkan ibuku pergi. Suara Ye Ling jelas dan kasar. Nah, Ye Ling, sang ibu, berteriak, dan istana Ling Qiao bergetar untuk beberapa saat. Saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kemarahan, dan getarannya cukup keras. Orang-orang yang hadir, termasuk Kaisar Bulan dan semua Kaisar Semu, semuanya terguncang oleh keterkejutan,
dan tubuh istana dipenuhi dengan energi tertinggi, dan langit dan bumi hancur, dan Kaisar Semu tidak dapat bernapas. Kuat. Ye Ling ketakutan, dan bersembunyi di belakang Ye Chen, memperlihatkan setengah dari kepalanya. Istana ini tampaknya memiliki temperamen buruk dan mudah tersinggung. Setelah sekian lama, saya melihat bahwa Istana Ling Qiao sunyi, hanya bergetar dari waktu ke waktu, kali ini tidak marah, tetapi lebih seperti gerbang domain, nak. Mereka punya anak. Biarkan aku keluar. Wajah Ye Chen sedikit menggelap, dan dia berhenti menakuti Lao Su. Bersenandung. Ling Xiaodian gemetar lagi. Kemudian, Xiao Yeling, yang berdiri di belakang Ye Chen, juga diseret ke dalam istana, gerakannya sangat cepat sehingga banyak kaisar semu yang hadir masih lengah. Zeng. Ye Chen berhenti, dan mengeluarkan pedang kaisar. Biarkan orang pergi, Ma Liu biarkan orang pergi. Di wilayah kami, kamu berani melakukan kesalahan. Chaos Grid Cauldron dan Chaos Fire, satu di kiri dan satu di kanan, berlari keluar dari dunia kecil, menggantung di udara, berteriak, mereka sudah lama tidak senang dengan istana ini. Ling Xiaodian tidak menjawab, dan tidak repot-repot menjawab. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan melangkah ke aula. Ledakan. Kapan? Segera, dia tersingkir oleh keterkejutan istana, dan dia mundur selusin langkah. Jika Kaisar Bulan tidak mengangkat tangannya untuk memblokirnya, dia harus mundur lebih dari 10 kaki. Gudong. Semua Zundi menelan ludah mereka, tetapi itu adalah Ye Chen, puncak sebenarnya dari Zundi, tubuh suci kuno yang mendominasi dunia, hanya setengah langkah lagi dari kesuksesan besar, dia telah membantai lebih dari satu kaisar, termasuk seorang kaisar tingkat menengah, yang benar-benar terbunuh sebuah istana dihancurkan, betapa kuat dan menakutkannya istana Ling Qiao ini. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ling Xiaodian gemetar 3 kali berturut-turut, seolah berkata, aku tidak akan menyakiti mereka, bajingan, tetap di tempat yang sejuk, dan aku akan membiarkan mereka keluar di masa depan. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen mengacungkan jempol, penuh arti, pada saat seperti itu, ada sedikit pemikiran yang mengakar dan tumbuh, yaitu, ketika dia mencapai kesuksesan besar, dia pasti akan membersihkan istana Ling Qiao ini, kamu anak itu gila. Ah, apa ini? Paon, paon, paon. Barang bagus bisa dijual dengan banyak uang. Kata-kata Ye Ling sering keluar di aula. Dengan tongkat, ketuk pilar tembaga dan sodok lampu kuno. Itu tidak menyombongkan diri, seluruh rangkaian gerakannya persis sama dengan gerakan Ye Chen ketika dia memasuki istana Ling Qiao. Keduanya terlihat seperti pencuri, mereka berdua adalah pencuri pada pandangan pertama, dan keduanya bersinar dalam segala hal. Itu orang tua. Ini adalah identifikasi yang diberikan oleh istana Ling Qiao, dan tidak perlu mengidentifikasi hubungan darahnya. Melihat apa yang dia lakukan, dia pasti bakat yang diwarisi dari garis yang sama. Paon paon paon. Ye Ling masih melihatnya, tidak sedikit pun takut, tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki perasaan yang lebih intim terhadap istana, bahkan angin yang bertiup terasa hangat. Gadis itu sangat pintar, dan menurutnya istana tidak akan menyakitinya. Memang, sebelum Baodian marah, bahkan suara mendengung menjadi lebih lembut, seperti seorang kakek yang menyayangi cucunya, dia enggan memukul atau memarahinya. Sejujurnya, jika Ye Chen mengalahkannya lagi, itu akan menjadi gila dan melemparkannya sejauh mungkin. Menyayangi bayi perempuan Anda tidak berarti ia ingin melihat Anda juga. Linger, pulanglah dan lihatlah. Ye Chen menyingkirkan pedang kaisar, dan berkata dengan tulus. Ayah, aku akan merindukanmu. Ye Ling tersenyum main-main. Kalimat ini sering pulang untuk dibaca, cukup bermakna, dan hanya Xiao Yeling yang memahaminya, artinya, jangan sopan jika bisa mengambilnya, dan kirim pulang lebih banyak harta. Nyatanya, gadis kecil itu sudah menginjak di tempat. Yang disebut menginjak tempat adalah tanda pencuri. Pertama lihat harta karun mana yang dilakukan, lalu pikirkan tentang mencuri. Kemampuan Ye Chen seperti pencuri. Ye Chen melihat sekali lagi, berbalik dan menghilang. Langit dan alam semesta pulih, tetapi perang terus berlanjut. Meskipun orang-orang prasejarah yang dipaksa keluar jauh dari lawan langit, ada juga beberapa yang luar biasa. Seperti yang dia harapkan, Hong Huang memiliki banyak kekuatan. Ketika dia mencapai medan perang, Raja Iblis Banteng dan Raja Jiaolong telah dilumpuhkan, 2 lawan 1. Melihat pria kuat di sisi berlawanan, dia penuh dengan ki dan darah, dan tubuhnya adalah naga jahat. Dia tidak diwarisi dari jalan kaisar, tetapi dia adalah puncak yang terkuat.
Kekuatan tempurnya sebanding dengan bawah dari Kaisar. Namun, tidak peduli seberapa kuat orang itu, ketika dia melihat Ye Chen, dia akan merasa malu tanpa peringatan, seperti naga berjubah ungu ini, seperti cahaya ilahi, dia menoleh dan melarikan diri. Dia masih bisa melampaui Kaisar, Ye Chen bahkan Kaisar tingkat menengah dibantai, dan 10 lainnya bukanlah lawannya. Bisakah kamu pergi? Ye Chen berkata dengan tenang, melangkah melintasi ketiadaan dengan satu langkah, dan membalikkan telapak tangannya untuk menutupi langit, dengan ukiran karakter segel di antara telapak tangan dan jarinya, yang bisa disebut pemusnahan, dan bintang-bintang langit runtuh. Engah. Zipao terhuyung-huyung beberapa saat, menyemburkan darah di tempat. Ledakan. Sebelum dia bisa berdiri diam, Ye Chen mendatanginya seperti hantu. Wajah naga berjubah ungu tiba-tiba berubah, dan dia terbang kembali untuk melarikan diri, tapi sayangnya, sudah terlambat, Ye Chen sudah tiba dengan satu jari, dan kekuatannya luar biasa, menembus bagian tengah alisnya. Engah. Cahaya darah hitam pekat juga sangat menyilaukan. Kaisar semu yang bermartabat, Seon yang menakutkan, dibunuh dengan satu jari. Sesaat sebelum dia meninggal, matanya menonjol, pupilnya menyempit, dan matanya dipenuhi ketakutan, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Itu juga sesaat sebelum dia meninggal, Ye Chen mengulurkan tangannya, mengucapkan mantra mencuri langit, dan mengulurkan tangannya ke dunia kecil naga jahat. Harta karun di dalamnya, tidak peduli batu asal, ramuan atau senjata ajaib, tersapu oleh telapak tangannya, dan tidak ada yang tersisa. Selain itu, ada petir hitam, bukan level tinggi, milik level guntur nyata, menusuk dan menusuk, dia menangkapnya dan melemparkannya ke Tian Lei. Kamu sangat agresif, kamu akan menyilaukan matamu kemana-mana. Raja Iblis Banteng dan yang lainnya semua mendecakkan lidah mereka dan datang dengan gemetar. Katakan saja, mereka yang telah membantai Kaisar semuanya adalah orang-orang yang kejam. Ye Chen tersenyum, berbalik dan menghilang. Dan setelah dia pergi, dua aurora terbang kembali, mereka adalah dua awan Kaisar, satu di setiap sisi, terintegrasi ke dalam tubuh Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir, sebagai hadiah pada waktu itu. Sayang. Raja Iblis Banteng menyeringai dan menjatuhkan kapak perangnya. Sayang. Raja Naga Banjir terkekeh dan menjatuhkan tombaknya. Setan besar ini dan setan besar ini, cacing kecil, dan sapi tua yang bodoh, keluar dari bisnis mereka, taruh saja kepala mereka dan pelajari Diyun, mereka sangat kuat. Engah. Mereka berdua berbicara omong kosong, Ye Chen sedang melakukan pembunuhan besar-besaran, dan menemukan seorang pria kuat di alam liar, bersembunyi dalam ketiadaan, tidak dapat melarikan diri dari intipnya, menyapu dengan telapak tangan, dan langsung membawa Wanjian Chaozong, tidak seseorang dapat menghentikannya di puncak terlebih lagi, dia masih membawa pedang Kaisar. Di Starfield Timur, dia menemukan banyak istri, semuanya mengenakan pakaian perang dan memegang pedang peri berdarah. Kita sudah tidak bertemu selama 5 tahun, apakah kamu masih hidup? Nan Mingyu memutar matanya, wajahnya cemberut. Kurangnya cinta, kamu benar-benar kurang cinta. Ye Chen meringkuk bibirnya, meletakkan tangan kirinya di bahu Giok Xuanfei, dan tangan kanannya di bahu Giok Luoxi, menanamkan esensi berdebar dari tubuh suci. Hukum terluka. Nanming Yusu tersipu sesaat. Xian, Lin Sihua dan yang lainnya mencibir. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Chang Miao, menyipitkan matanya sedikit, beberapa saat yang lalu, dia sepertinya mencium nafas yang agak familiar, Zhao Yun. Episode 2905 sangat menawan episode 9. Bagaimana mungkin? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan memang dia merasakannya, dan itu menghilang tanpa jejak, tetapi itu memberinya perasaan yang kuat, Zhao Yun telah datang ke surga lagi, jika itu benar, lalu bagaimana apakah barang datang ke sini? Juga, mengapa dia tidak muncul? Dia bisa merasakan pihak lain. Tidak ada alasan mengapa Zhao Yun tidak bisa merasakannya. Aku sudah belajar petak umpet. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Dulu, kamu masih sangat muda. Jangan lihat itu, teruslah melihat. Dalam kegelapan, sepertinya ada percakapan seperti itu, seolah bisa didengar, tapi juga seolah tidak ada, kabur dan kabur, memainkan sentuhan realitas fantasi kabur. Apa yang kamu lihat? Xian juga mengangkat matanya, menatap Chang Miao. Lihat ke langit, apakah kamu akan kehilangan uang? Ye Chen bercanda, lalu menutup matanya. Mereka pergi ke jalan bersama dan pergi ke berbagai medan perang untuk membantu.
Di ujung galaksi, Ye Chen menemukan Hua. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia menggunakan tongkat yang berlumuran darah. Dia juga penuh dengan roh jahat. Dia memasuki langit berbintang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan membunuh kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Di utara, Ye Chen bertemu Dao Huang dan Du Guao. Kedua bersaudara itu terluka tidak jelas. Mereka pasti bertemu dengan Seon dari klan Desolate besar. Mereka saling mendukung dan berjalan terhuyung-huyung. Dibandingkan dengan dia, Zhuge Yu masih hidup dan menendang, terutama karena dia pengecut, hanya melihat yang lemah untuk bertarung, dan membunuh segunung mayat dan lautan darah bagaimana dengan menempatkan Poria Kokos di atasnya. Aku terkejut kamu selalu cacat. Di selatan, Ye Chen memandang kaisar kera kecil sambil menghela nafas. Monyet ini, setiap kali ada perang, dia tidak pernah terlihat utuh. Lengan dan kaki yang hilang adalah hal yang umum. Kaisar kera kecil lamban, kata-kata Ye Chen benar, dan dia tidak tahu apakah itu karena kurangnya kekuatan, atau karena dia mencari baja yang kuat dan keras, dan dia hampir setengah mati setelah yang pertama. Pertarungan. Bos. Jauh, dia mendengar panggilan itu. Ye Xingchen, dengan 3 petir di sekujur tubuhnya, semuanya direnggut dari dunia prasejarah, dan dia datang jauh-jauh untuk mempersembahkannya kepada dewa ini, tubuh Tao. Masih sangat masuk akal. Tidak sia-sia menyakitimu. Ye Chen mengambilnya, dan backhandnya adalah sepotong di Yun, dan mereka yang hadir, seperti Xing Yue Saintes, Liu Yi, dan Nangong Yue, juga mendapat bagiannya. Langit memiliki satu dihitung sebagai 1 per orang. Ledakan. Gemuruh. Api perang tidak pernah dimusnahkan. Ada banyak bintang di langit, dan ada suara gemuruh. Para biarawan surga memiliki telinga yang baik, dan mereka akan pergi kemanapun ada gerakan, dan mereka selalu dapat menangkap orang prasejarah yang melarikan diri. Setelah 3 hari penuh, Hong Huang secara bertahap melemah. Setelah 9 hari, langit berbintang menjadi damai. Perang akhirnya berakhir. Para biksu berangkat dalam perjalanan pulang satu demi satu, tertawa terus-menerus. Dalam pertempuran ini, surga memenangkan kemenangan penuh. Kekacauan alam semesta tidak hanya mengadu domba dunia prasejarah, tetapi juga mengadu setan dan setan. Dia dikalahkan satu demi satu. Demi satu oleh langit. Namun langit juga mengalami kerugian, ada yang mati dalam pertempuran, ada yang mati tersambar petir, ada yang terbakar api, ada yang tertelan retakan, dan kerugiannya tidak sedikit. Ledakan. Ledakan. Dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba mendengar suara gemuruh lagi. Para biksu surga yang kembali menajamkan telinga mereka, dan tiba-tiba mendapatkan kembali energi mereka, mereka secara naluriah mengira bahwa makhluk prasejarah telah ditemukan, dan langsung pergi ke satu sisi bersama pria itu. Setelah pembunuhan, saya melihat pemandangan yang memalukan. Tidak ada prasejarah, tidak ada perang. Jelas Ye Chen, yang menekan cacing panjang kecil untuk meledakkan palu, yaitu, perampokan naga, dan dia telah ditendang keluar dari pandangan humanoid. Long Jie adalah seorang yang berbakat, tetapi juga seorang anak laki-laki yang tidak beruntung, dia tidak terluka dalam pertempuran, tetapi dilukai oleh Ye Chen. Hati nurani langit dan bumi, dia benar-benar tidak mengikuti Jining Suang, itu semua kebetulan, dia kebetulan ditabrak oleh Ye Chen, dan selebihnya, dunia sudah bisa membuat otaknya sendiri. Tuan, kamu sangat menawan. Si Yan terkikik. Gadis-gadis itu sama, kebanyakan dari mereka menutupi mulut mereka dan diam-diam tertawa, dan menghitung mundur, kapan Long Jie datang ke Dacu, dan kapan dia tidak dipukuli, selama dia hadir, selama Fan Jining Suang juga hadir, pria itu ditunjuk untuk dipalu, yang sangat efektif. Melihat Dongshen Yaochi lagi, saya sedikit linglung. Sejak saya menggabungkan 4 Alkitab tanpa kata saat itu, saya menjadi semakin linglung dari hari ke hari. Saya biasanya duduk di sana sendirian dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang gadis yang sangat rajin. Pulanglah. Ye Chen menepuk debu di tubuhnya, dan akhirnya pergi, dengan kata, Suang, terukir di wajahnya, selalu menunjukkan kalimat, tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini agak besar, alasan utamanya adalah itu seseorang tidak peduli ingatan panjang. Untuk melihat seseorang, mengapa tidak berbaring di sana? Hei, kenapa kamu dipukuli lagi? Sapi tuaku baik, aku akan mengajakmu. Jalan-jalan. Kaisar kera kecil dan Kuiniu melangkah maju, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Mereka sangat ahli dalam menjemput bayi, mereka sering melakukan ini, dan siapapun yang terpana akan memiliki repertoar ini.
Bayi dijemput dengan gratis, kenapa tidak? Namun, setelah beberapa saat mencari, tidak ada sepotong lingxi, tetapi ada banyak benda kecil, seperti sisir, sapu tangan, jepit rambut giok, gelang dan cincin, belum lagi tingkat 3, tingkat 9, semuanya. Hal-hal kecil yang tidak berharga. Tapi itu hanya barang, seseorang menganggapnya sebagai harta karun, dan dia membelinya dari Yelinger. Untuk membeli ini, dia menghabiskan semua batu asal yang dibawanya. Apa, ini bukan apa-apa. Sebelum menemukan bayi itu, keduanya memaki. Di beberapa titik, Ye Chen meninggalkan gerbang domain. Di gerbang Tianxuan, semua puncak dari orang-orang terkuat berkumpul di sekitar depan istana Ling Qiao, dan mereka juga mengangkat mata untuk melihat istana ini terlalu besar. Kecuali yang berdiri, ada juga yang tengkurap, bergelantungan di pohon, dan berkicau di tumpukan puing Dianzhen membalikkan badan. Istana pertama di pengadilan surgawi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dong Huang Taixin menghela nafas, suasana hatinya cukup bergetar. Dibandingkan dengan istana ini, istana Tianxuanmen seperti tumpukan kecil tanah, dan tidak ada salahnya jika tidak ada bandingannya. Sungguh akumulasi energi yang kuat. Zheng Zundiji bergumam pelan, hatinya juga terkejut, dia hanya setengah langkah dari menjadi kaisar agung di puncak-puncak yang perkasa, berdiri di depan aula harta karun, dia tidak bisa bernapas. Keduanya seperti ini, belum lagi yang lain, puncak Seon baik-baik saja, tetapi kaisar semu biasa terintimidasi oleh akumulasi Qi, dan bahkan sulit untuk melangkah maju. Dengan perlindungan istana ini, Ruoxi tidak perlu khawatir. Raja Chujiang mendecakkan lidahnya, siapa yang bisa masuk? Para kaisar semu yang digulingkan adalah contoh yang baik, istana yang begitu besar, sangat mudah apa dibangun, yang menakutkan adalah Qi Yun di aula harta karun. Itu telah kembali ke bentuk bayi. Jenderal Liu Shen menyentuh dagunya, dan melalui pintu istana, dia bisa melihat Xiao Ruoxi di dalam, serta Chu Xuan dan Chu Ling. Masih memukul dan mengetuk di kuil. Oleh karena itu, saat mengejutkan kuil Ling Qiao, para kaisar semu menjadi lebih penasaran tentang hubungan antara Ruoxi dan Chu Xuan dan Chu Ling. Mereka terlihat persis sama, dan mereka dibawa ke dalamnya oleh istana Ling Qiao. Tidak sulit untuk menjelaskan sebuah masalah. Itu ada hubungannya dengan langit dan alam semesta, dia tidak diragukan lagi adalah orangnya. Tuan Long juga ada di sana, matanya sangat dalam, dan kata, dia, di mulutnya berarti keberadaan tertinggi itu, dan siapa lagi yang bisa membuat keributan besar kecuali dia. Saat berbicara, Ye Chen jatuh dari langit. Apa yang dia lihat bukanlah aula harta karun, tetapi Chu Xuan dan Chu Ling, yang belum terbangun, satu di kiri dan satu di kiri, tergantung di samping Ruoxi. Hubungan seperti itu, seberapa dekat itu pasti. Aku dengar Sword of Immortal Executioner dihancurkan. Ren Wang menoleh dan menusuk Ye Chen dengan jarinya. Hancur. Ye Chen menunjukkan senyuman, lega, pedang Zuxian sialan itu akan hancur pada akhirnya, kamu bisa tidur nyenyak, dan kamu tidak perlu khawatir akan membuat masalah lagi. Tidak hanya dia lega, tetapi semua orang juga seperti ini. Menilai dari sikapnya, mereka semua kewalahan oleh pedang Zuxian. Sekarang mereka dihancurkan, itu benar-benar peristiwa yang membahagiakan. Di masa mendatang, berhati-hatilah terhadap intrusi domain asing. Adapun Hong Huang, saya khawatir dia tidak punya nyali untuk keluar lagi. Kamu tahu asalnya. Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengambil setetes darah kental.